Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Nur Sabrina, saya dari kelas 11 AKL 3. Saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat. SKPD PPKD merupakan prosedur keuangan yang didasarkan oleh standar akuntansi pemerintah. Laporan realisasi anggaran basis kas. LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus atau defisit LRA, dan pembiayaan dalam suatu periode dibandingkan dengan estimasi pagu anggaran di awal periode. Laporan operasional basis akrual. LO adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi pendapatan LO, beban, surplus atau defisit sebelum pos luar biasa, dari surplus atau defisit LO dalam satu periode. SKPD merupakan sistem akuntansi yang ditetapkan pada entitas pemerintah. BUD PPKD merupakan sistem akuntansi yang diterapkan pada bendahara umum daerah, bertanggung jawab dalam mengelola kas daerah yang disebar ke beberapa entitas akuntansi lain. Laporan arus kas. Laporan arus kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi yang mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. LAK PPKD memiliki struktur yang mirip dengan LAK pada akuntansi komersil biasa. LAK PPKD akan menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Aktivitas transitoris adalah aktivitas di mana kas yang diterima atau dikeluarkan sebenarnya bukan milik pemerintah daerah, namun milik pihak ketiga. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas atau LPE adalah komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus atau defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas dan ekuitas lain. Neraca. Neraca adalah bagian dari sebuah laporan keuangan yang mencatat informasi mengenai aset, kewajiban pembayaran pada pihak-pihak yang terkait dalam operasional perusahaan, dan modal pada waktu tertentu. Terdapat dua pos, yaitu pos aset dan pos kewajiban dan ekuitas. Pos aset, aset lancar, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, piutang diakui saat terbitnya surat ketetapan, persediaan, beban dibayar di muka aset tetap, tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan instalasi, aset tetap lainnya. Pos dan kewajiban ekuitas. Kewajiban atau utang yang muncul di neraca SKPD adalah kewajiban jangka pendek, yaitu utang belanja, utang pemotongan PPh atau PPN yang belum disetor ke kas negara. Akun ekuitas yang dilaporkan di neraca merupakan hak residual Pemda atau SKPD. Ekuitas ini nilainya berasal dari nilai ekuitas asli. Catatan atas laporan keuangan, menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh standar akuntansi pemerintahan, serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan PPKD format LRA. Perbedaan dengan LRA SKPD adalah adanya tambahan pendapatan transfer dan berbagai macam tambahan belanja serta transfer ke desa. Format LO, perbedaannya dengan LRA adalah tidak adanya bagian realisasi, namun hanya diberitahukan berapa kenaikan atau penurunannya saja. Neraca PPKD. Neraca yang dimiliki oleh PPKD mirip dengan neraca yang dimiliki oleh SKPD. Perbedaannya adalah adanya tambahan-tambahan akun seperti akun investasi jangka panjang, utang jangka panjang, dan akun dana cadangan. Selain itu, akun kas di bendahara pengeluaran dan kas di bendahara penerimaan yang sebenarnya ada di SKPD diganti oleh akun kas di kas daerah. Laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan perubahan saldo anggaran lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SILPA atau SIKPA, koneksi, dan SAL akhir. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Adapun tujuannya adalah yang pertama sebagai acuan bagi penyusun standar dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua sebagai acuan bagi penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar. Yang ketiga sebagai acuan bagi pemeriksa dalam memberikan pendapat. Yang keempat mengenal apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar. Dan yang terakhir sebagai acuan bagi para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan. Kerangka konseptual membahas terkait tujuan kerangka, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi dan unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan, dan pengukurannya. Laporan keuangan. Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah.
Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undang. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan. Yang kedua, bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan, sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah, pengaruh proses politik, hubungan antara pembayaran pajak dan pelayanan pemerintah. Dan yang terakhir, ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan.